Halo saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat merayakan anugerah kehidupan. Tuhan memberkati. Hari ini saya ada di Pertapaan Santa Maria Rowoseneng. Saya akan memulai retret imam tahunan. Jadi setiap tahun para romo diberi kesempatan untuk retret. Karena COVID, maka retretnya tidak berkumpul di suatu tempat. Dan saya memilih membuka retret ini di Pertapaan Rowoseneng. Sangat hening dan saya ingin menikmati ibadahnya. Dan saya ini mempunyai buku karangan Rick Warren, Kehidupan yang Digerakkan oleh Tuhan. Ini bahan retret yang sangat luar biasa sebenarnya untuk 40 hari. Sudah dicetak sampai tahun 2016 kemarin sudah dicetak 30 juta eksemplar, menandakan ini buku yang pasti populer dan baik. Ini buku rohani, sangat menarik. Buku ini sangat menarik dan sangat membantu saya untuk merefleksikan tentang hidup panggilan dan hidup imamat waktu tahun 2012 yang lalu. Dan saya ingin mengulangnya lagi untuk menyegarkan kembali panggilan dan perutusan hidup saya. Dan mudah-mudahan juga Anda menemukan dalam hidup Anda masing-masing panggilan Tuhan itu. Rick Warren adalah seorang Kristen Protestan, evangelis di Amerika. Penulis dan teolog yang sangat dikenal, dan saya mengagumi tulisan ini walaupun karena saya Katolik, imam Katolik, ada beberapa catatan yang perlu saya perhatikan karena teologi yang berbeda. Tetapi bahkan hari pertama itu sudah sangat mempesona. Judulnya Semuanya Diawali dengan Allah. Ini nih bukunya. Ini bukunya. Oke, lalu tulisan pertama ini. Coba, judulnya Semua Diawali dengan Allah. Tujuan hidup Anda jauh lebih besar daripada prestasi pribadi Anda. Tujuan hidup kita itu lebih besar daripada sekedar prestasi yang kita banggakan, ketenangan pikiran atau bahkan kebahagiaan Anda. Jauh lebih besar daripada keluarga Anda, karier Anda, atau bahkan mimpi-mimpi terliar dan ambisi Anda. Wow. Jika Anda ingin tahu mengapa Anda ditempatkan di planet ini, Anda harus memulainya dengan Allah. Anda dilahirkan oleh tujuannya dan untuk tujuannya. Bener ya? Kita itu kan diciptakan oleh Tuhan. Tuhan itu sang pencipta. Jadi kalau saya bertanya Tuhan, saya bertanya, aku arah hidupku akan kemana ya? Apa yang ingin saya capai? Apa yang ingin saya peroleh? Sebenarnya tidak fair untuk bertanya pada diri sendiri. Fairnya adalah tanya pada yang menciptakan. Yang menciptakan itu mempunyai tujuan dalam menciptakan. Hebat ya? Dan itu benar, dan saya ingin bertanya. Terus, pencarian tujuan hidup telah membingungkan banyak orang selama ribuan tahun. Ini karena kita pada umumnya memulai dengan titik awal yang keliru, yaitu diri kita sendiri. Saya pun dan setiap pribadi mungkin keliru. Jadi bertanya tentang tujuan hidup berpusat pada diri sendiri. Padahal kita itu makhluk ciptaan Allah. Lalu Rick Warren mengatakan, memusatkan perhatian pada diri sendiri tidak akan pernah menyingkapkan tujuan hidup kita. Lihat, memusatkan pada diri sendiri tidak pernah menyingkapkan tujuan hidup kita. Mengapa? Anda tidak akan menemukan makna hidup dengan mencarinya di dalam diri Anda sendiri. Benar. Jika saya memberi Anda suatu barang yang belum pernah Anda lihat, Anda tidak akan mengetahui keinginannya, dan barang tersebut juga tidak akan bisa memberitahu Anda. Benar ya? Kita itu barang milik Tuhan. Terus,
Banyak orang berupaya memanfaatkan Allah untuk mengaktualisasikan diri sendiri, tetapi ini merupakan pemutarbalikan alam dan pasti gagal. Wow. Anda dijadikan oleh Allah, bukan sebaliknya. Dan hidup berarti membiarkan Allah memakai Anda bagi tujuannya, bukan Anda yang menggunakan Allah bagi tujuan Anda. Kolak-walik, lihat. Kita sering membalikkan ini ya, kita berpikir bahwa kita menjadikan Allah bermanfaat untuk kita. Kita kan ciptaan Allah. Jadikanlah, persembahkanlah diri kita supaya bermanfaat untuk tujuan Allah menciptakan kita. Banyak yang menarik. Saya lompati saja pada bagian akhir dari tulisan pertama ini. Saya menggarisbawahi begini: Allah bukan sekedar titik awal dalam kehidupan Anda, Dialah sumber kehidupan. Untuk menemukan tujuan hidup Anda harus melihat firman Allah, bukan hikmat dunia. Ini yang harus saya garis bawahi tebal. Untuk menemukan tujuan hidup saya harus melihat firman Allah, bukan hikmat dunia. Betul. Ayo, saya mengajak Anda juga, bukan karena saya retret, tetapi setiap hari terus-menerus dengarkanlah firman, dan kira-kira Tuhan berkehendak apa terhadap firman yang kita dengar, sehingga kita menemukan tujuan hidup di dalam Tuhan. Dan Tuhan senang kita menyenangkan hati Allah setiap saat, setiap langkah kita. Amin. Doakan saya, dan saya terus mendoakan Anda. Tuhan memberkati Anda semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam dari Pertapaan Santa Maria, Rowo Seneng.